Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dalam waktu 20 hari, 10 preman di Penajam Pasir Utara diringkus polisi. TPA mau ditutup, persoalan sampah di Sangatta, Kutai Timur masih belum terselesaikan. Hewan kurban jenis domba di Samarinda kini mulai diminati masyarakat. Domba-domba ini adalah hewan kurban yang dijual di Jalan Muang Dalam, Samarinda Utara. Untuk Idul Adha tahun ini, pemilik domba menyatakan hewan kurban didatangkan dari Pulau Jawa. Selanjutnya, hewan tersebut ditawarkan kepada pembeli yang ingin berkurban. Ia sengaja memilih domba lantaran hewan jenis ini makin diminati untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Terbukti, 190 ekor dari 340 ekor yang disiapkan sudah dipesan oleh pembeli. Kalau prosesnya itu paling enggak yang wajib dikorbankan itu kalau domba menurut fikihnya itu umur 6 bulan sudah bisa dikorbankan. 6 bulan. Kalau untuk proses lamanya dari mulai hamil sampai melahirkan ya paling enggak setahun. Bang, kalau sekarang ini kan minat untuk domba seperti apa pandangan dari peternak sendiri? Mulai 2 tahun ini untuk konsumen domba khususnya di kurban sama akikah itu mulai bergeliat lah, mulai banyak ya karena ada pembukaan keran dari pemerintah daerah yang dulunya nggak boleh atau dilarang, sekarang sudah dibolehkan masuk ke Kaltim. Oh gitu ya? Ya. Nah untuk domba sendiri nih asal dari mana nih? Ini semua dari Jawa. Dari Jawa? Ya. Untuk jenisnya? Jenisnya macam-macam, ada kayak ini jantan Garut, ada cross dorper, ada lokal, banyak sebenarnya, ada Texel, ada Morino, banyak. Penjual domba berharap angka penjualan tahun ini lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Itu dimaksudkan agar dirinya bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan domba tersebut. Tahun sebelumnya harga jual domba dewasa per ekor 3,5 juta rupiah hingga 6 juta per ekor. Harga tersebut tidak berubah di tahun ini. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan akan memantau secara ketat penjualan hewan kurban di Samarinda. Untuk memudahkan pemantauan, pihaknya akan menggandeng beberapa instansi lainnya, mulai dari BPBD dan Satpol PP. Model pemantauan yang dilakukan yakni dengan menyisir lokasi penjualan hewan kurban. Kegiatan ini berlangsung hingga 3 hari sebelum Lebaran Kurban. Saat penyisiran, petugas akan memeriksa kondisi hewan, lingkungan kandang, serta posisi kandang. Itu dilakukan agar tidak lagi ditemukan pelanggaran dalam penjualan. Kesiapan kita untuk menghadapi Hari Kurban di tahun ini, pertama pada hari ini kita sudah melalui BPBD, Satpol dan mulai koordinasi untuk kita melakukan surveillance pemantauan hewan kurban, di mana kita akan turun ke teman-teman di peternak, teman-teman di pedagang hewan itu mulai hari Jumat besok sampai di tanggal 3. Kita sisir se-Samarinda untuk melihat kondisi hewannya, lingkungan kandangnya, sama posisi kandangnya.
kita berharap bahwa tahun ini tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran, tidak ada lagi penanganan hewan yang tidak keserawan. Sementara itu, salah satu penjual hewan kurban mengaku angka penjualan tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun lalu sebulan sebelum pelaksanaan kurban pemesannya sudah banyak, namun di tahun ini hingga sepekan sebelum Idul Adha, angka pemesan hewan kurban masih minim. Dari tahun lalu ya, karena biasanya dari tahun lalu itu kita dari H-1 sebulan itu sudah antusiasmenya udah tinggi. Contohnya kayak pembeli yang tadi yang datang itu dari pemerintahan kota, dari Pemkot itu kan memang pelanggan kita. Jadi salah satu pelanggan kita tuh Pemkot. Nah ini udah ada tandanya Pemkot, ada Pemkot sudah beli 3 ekor, ada lagi pesanan itu 2 ekor. Jadi emang kalau untuk pemerintahan itu rata-rata ngambil ke kita dari DKA, dari Dewan juga ada yang ngambil ke kita, terus juga dari partai ada yang ngambil ke kita juga. Nah itu biasa nanti yang kita bagikan itu dari kantor polisi, ke kejaksaan, kita bagikan itu semua. Nah untuk tahun ini tuh berkurang sekali, karena kayak Pemkot tahun lalu dia ada ngambilnya tuh 7-8 ekor, ini baru yang di ACC baru 5 ekor aja. Pedagang hewan kurban berharap di sisa waktu yang ada angka penjualan melonjak dan hewan kurbannya terjual habis. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aktivitas menyingkirkan sisa endapan lumpur dari badan jalan ini dilakukan oleh tim gabungan mulai dari BPBD, Damkar, dan beberapa instansi lainnya. Lokasi kegiatannya di sepanjang Jalan Malinau Kota. Kawasan ini disasar karena sebelumnya genangan air yang merendam kawasan ini cukup dalam. Pihak BPBD menyatakan gotong royong ini dilakukan setelah luapan airnya sudah benar-benar surut. Mendampingi rekan-rekan dari Dinas PU, Dinas Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pembersihan lokasi jalan yang saat ini penuh dengan lumpur pasca banjir tanggal 21 Mei 2022. Untuk itu kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati di dalam berkendara sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kegiatan serupa juga berlangsung di SD Negeri 01 Malinau Kota. Di sekolah tersebut, sejumlah guru dibantu warga sekitar sibuk menyingkirkan endapan lumpur dari ruang kelas termasuk ruang kerja. Kelas pasca banjir yang menimpa sekolah di sini untuk beberapa hari yang lalu juga kami ditimpa banjir besar di sini dan semua kelas yang ada di bawah terendam semua. Jadi kami pagi-pagi datang ke tempat ini untuk membersihkan sekolah ini. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada hujan lagi sehingga anak-anak bisa turun belajar seperti biasanya. Jadi kalau hujan maka sekolah ini akan tidak belajar dan akan diliburkan. Jadi demikian dari kami, terima kasih Dewan Guru yang ada di tempat ini, juga kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kami semua untuk membersihkan sekolah ini. Warga berharap banjir tidak lagi terjadi agar aktivitasnya tidak terhambat dan mereka pun tidak lelah demi membersihkan endapan lumpur pasca banjir. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.